pertama ada masalah sutra. Yang kedua, membuat sesuatu yang dijadikan. Nah, berarti ada dua permasalahan. Untuk masalah sutrahnya, itu bukan sesuatu yang tidak ada panduannya dari Nabi. Bahkan Rasul yang mengajarkan untuk sholat menghadap ke sutra. Jadi antara dia dengan sutra itulah batas di mana nanti dia akan sujud untuk memberikan kebebasan orang lewat di hadapannya. Karena kata Rasul juga, kalau seandainya ada orang yang lewat di hadapan yang sedang sholat, fal yudafi'hu wa in aba fal yuqatilhu. Jadi halangi dia. Kalau ingin lewat juga dia fal yuqatilhu. Yuqatil itu kan lebih dahsyat lagi, itu perangi dia kan, bahkan bunuh dia kan. Fa innama huwa syaitan. Karena dia adalah syaitan. Ah, tapi pahami baik-baik hadis ini. Jangan nanti ada orang lewat enggak mau dilarang, selesai salat, nah, assalamualaikum syaitan. Karena dia fa innama huwa syaitan. Maksudnya oleh Nabi, dia itu berarti melakukan sesuatu yang suka dilakukan oleh syaitan. Karena syaitan itu biasa mondar-mandir untuk mengganggu orang sholat. Bahkan Nabi pun diganggunya. Nabi biasa kalau sholat kadang ditancapkannya pedangnya sebagai sutra. Maka yang dianjurkan punya sutra adalah imam. Makmum tidak. Karena sutranya makmum adalah sutranya imam. Sehingga kalau seandainya sholat kita batal lalu kita keluar harus melewati makmum, tak usah ragu. Karena lewat depan makmum tidak apa-apa. Kalau dia sedang berjamaah dengan imamnya, lewat depan imamnya yang dilarang. Jadi kalau batal wudhu kita ya keluar aja, meskipun kita nanti melewati banyak orang, itu tidak salah. Tapi kalau dia sendiri, ada sunnah untuk dilakukan. Wajibkah? Tidak. Tapi Nabi menyuruh. Karena ada satu riwayat yang juga dikatakan Nabi pernah sholat di Mina, tetapi dia tidak menghadap ke sutra. Di sebuah tempat, di sebuah lapangan, tapi tidak menghadap. Ada di antara riwayat yang punya seperti itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib dalam masalah sutra. Tapi jangan andalkan nanti tidak sampai ke tingkat wajib itu untuk ditinggalkan. Nah, ini banyak orang kan tidak wajib, lalu tidak wajib itu jadi alasan untuk ditinggalkan. Enggak. Yang dikedepankan adalah yang jelas Nabi melakukan dan Nabi menganjurkan untuk melakukan itu. Perkara tidak sampai ke tingkat wajib itu tidak menjadi masalah kita. Kita hanya bersemangat untuk mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita sholat, bagaimana cara kita mengambil sutra? Ada dinding, ada tiang yang barangkali di tengah-tengah masjid, atau ada rak-rak mushaf yang mungkin ada berjajar. Pokoknya sesuatu yang bisa dijadikan sutra. Dan sutra itu adalah asya musakhasah, sesuatu yang timbul dan nampak. Orang tahu kalau itu kita jadikan batas. Maka ujung sejadah tidak bisa dianggap sutra. Kita gelar sejadah kita, kan ada ujungnya tuh. Akan inilah sutra saya. Enggak. Jadi asya musakhasah, nampak ada sesuatu, kita tegakkan sedikit atau nampak ada itu sebagai tanda.